Hai guys, jumpa lagi bersama admin NH di sini. Gimana kabarnya guys? Kalian resah nggak sih apabila sembako ataupun beras naik harga gitu? Apalagi kita di Indonesia baru selesai pemilihan umum, baik itu presiden, DPR RI, DPD, DPR provinsi maupun kabupaten gitu. Menurut kalian berdampak nggak sih pemilihan umum yang ada di Indonesia ini terhadap kenaikan sembako maupun beras? Teman-teman boleh tulis pendapat Anda di kolom komentar. Karena guys ya, bukan di negara kita aja yang naik beras. Di negara tetangga kita juga naik loh, seperti di Malaysia yang katanya beras madani lebih mahal dari beras tempatan gitu. Nanti guys kita lihat dalam video ini yang disampaikan oleh dari teman-teman ataupun bapak-bapak yang dari negara tetangga kita mengenai beras juga naik di negara mereka. Kita lihat nanti pendapat mereka ataupun komentar mereka terhadap kenaikan sembako ini guys. So Datuk Syed Abu Hussein dia kata bahawa penetapan harga siling baru bagi beras yang kita sebut tadi, beras putih Malaysia Madani, berkuat kuasa 19 Februari dan akan berada di pasaran Bengulu 1 Mac. Ialah 10 kilogram RM30, 5 kilogram RM15.5 dan 1 kilogram RM3.5. Okey. Isu dia waktu diumumkan oleh Datuk Syed Abu Hussein ini, pertama ialah tidak jelas adakah ini bermaksud beras SST dan beras import ni dah tak ada. And okay, kalau beras import ni tak ada maknanya wajib stop import dan segala-galanya hanya boleh beli beras putih Malaysia Madani. Isu keduanya ialah kalau ikut harga ni, SSI ni RM40 bagi sekampit 10 kilo. Right. So lagi tinggi daripada RM30 ni lah. Tapi kebanyakan rakyat Malaysia mungkin akan melihat kepada SST bukan SSI. Okey. Iaitu beras tempatan yang sebelum ini harganya 10 kilogram RM26. Okey. Berbanding yang diumumkan ini 10 kilogram RM30. Jadi benda ni mengejutkan beberapa pihak termasuk Bos Maidin kita sendiri. Datuk Amir Maidin. Datuk Amir Maidin. Dia kata adakah ini bermakna tidak lagi ada SST, tidak lagi SSI, beras Madani ni beras apa? Adakah ia beras SST, adakah beras import, adakah beras tempatan, adakah blended hybrid? Maybe blended hybrid so dia lagi mahal daripada SST tapi kurang daripada SSI. So dia blended hybrid lah. I don't know. Dia tak jelas. Ada grain yang import, ada grain yang local. Grain yang local. I don't know. Mungkin who knows. Who knows. But basically it's more expensive than the cheapest available one. Okay. So that's the main issue. Tetapi ini adalah satu kenyataan yang mungkin pramatang. Disebabkan dalam perkembangan terkini PMX dalam satu program di seberang Perai menegaskan bahawa harga kawalan beras akan dimuktamadkan minggu depan. So belum confirm lagi lah. Sebelum confirm. Tapi dia dah umum. Yang si Syed Bukit Gantang ni dah umum. Dan media sosial saya tengok media sosial semalam memang puji beras Madani ni sampai ke langit lah. Kata ini akan dapat membantu pemborong ini akan dapat membantu pesawah, ini akan dapat membantu pembeli, tidak lagi ada confusion, tidak lagi ada dua kategori. Confuse ke selama ni? Tak ada confusion. Mungkin saya tambah yang tu. But anyway, cerita di sini adalah premature lah. Premature climax. Dan akhirnya PM terpaksa step in dan kata sebentar, relax dulu. Belum lagi finalize. Dia kata tak boleh rendah sangat, tapi saya yakin boleh dikurangkan kalau kita teliti daripada mana kontraktor itu bagi kepada siapa, untung berapa dan sebagainya. Kalau rugi, tak ada orang nak berniaga beras. Which is betul lah, kalau harga terlalu rendah, tak ada orang akan nak berniaga. Tapi ini sekali lagi soal komunikasi. Dan lebih daripada tu kot, penyelarasan keputusan dan ataupun contoh ketiga dalam episod ini, di mana kalau perkara ini berlaku pada zaman dahulu, sebelum November 2022, kena bahan sebakul. Satu lagi Syarul, dari segi penyelarasan keputusan ni, sebab kita hormatlah jawatan dia sebagai pengerusi kepada satu jawatan kuasa di bawah NACOL, tetapi
apa local standby Yang Berhormat Datuk Syed Abu Hussein untuk cakap benda ni. Bukan patut Datuk Seri Mat Sabu cakap pasal benda ni. Sebab ini melibatkan satu perkara di bawah Kementerian Pertanian. So dia lebih daripada comms, dia juga dari segi punca kuasa, dari segi penyelarasan tugas. Jadi kita harap yang terbaiklah, kita harap bahawa stok terjamin, kita harap harga yang berpatutan, kita harap pesawah akan dibayar pada kadar yang munasabah. Tetapi kita juga harap policy clarity lah, ataupun pelaksanaan dasar yang jelas. Tapi kita tunggu pengumuman daripada sama ada PM ataupun Menteri daripada sama ada PM ataupun Mat Sabu nanti. Dan juga kita lihat di negara kita harga beras meroket. Impor untuk siapa katanya guys? Untuk siapa sih impor itu gitu? Dan selanjutnya stok beras langka, pembelian dibatasi katanya. Katanya juga guys, di pasar harga beras mulai 15.000 hingga 18.200 per kilogram. Bener nggak sih ini guys? Di daerah kalian berapa harga beras? Dan juga guys, kita lihat dalam video ini Presiden tinjau ketersediaan beras di gudang Bulog. Dalam kenaikan beras ini guys, ada pro maupun kontra di Indonesia ya perihal kenaikan beras ini. Karena kita di Indonesia baru selesai pemilihan umum, baik itu Presiden, DPD, DPR RI maupun kabupaten gitu. Pasti dikaitkan dengan kenaikan harga sembako maupun beras yang ada di negara kita. Stok di pasar menipis, beras Bulog ganti beras medium katanya. Kalian pilih yang mana guys? Yang pro ataupun kontra mengenai kenaikan sembako ataupun beras ini? Kalian pro kemana? Kenaikan atau gimana guys? Pasca pemilu 2024, harga beras mendadak mengalami kenaikan yang tidak wajar. Kalau stok nggak ada masalah. Tadi kita lihat sendiri stoknya sangat melimpah seperti itu. Rizka, jadi berapa harga beras di sana, terus stoknya apakah aman? Ya Hanum dan juga saudara, bicara harga ini sudah sebulan hingga 2 bulan terakhir harga beras masih terus meroket pesat. Karena selama 2 bulan terakhir ini harga beras sudah naik kiranya Rp5.000. Sementara untuk stoknya juga sudah mulai menipis. Sementara di pasar tradisional harganya mahal, stoknya juga mulai menipis. Tadi kami juga sudah mulai menyusuri sejumlah minimarket di kawasan Jakarta. Kami mengecek bahwa tidak berbeda jauh karena stok beras di minimarket ini juga sudah mulai langka alias tidak ada. Di awal tahun, tepatnya periode Januari 2024, terdapat impor yang jumlahnya juga cukup lumayan, sekitar 443.500 ton. Jika merujuk data BPS, sepanjang 2023, Indonesia mengimpor beras sebanyak 3 juta ton lebih. Thailand menjadi negara terbanyak dengan mengimpor 1,38 juta ton, diikuti Vietnam, Pakistan, Myanmar, serta beberapa negara lain. Lantas jika stok beras melimpah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa harga beras terus meroket? Kalian setuju nggak kalau beras ini semakin naik dan semakin naik? Kalau teman-teman setuju, tulis pendapat ataupun komentar Anda di kolom komentar. Siapa sih yang kita salahkan atas kenaikan beras ataupun sembako ini? Pemerintahkah atau siapakah yang pantas disalahkan atas kenaikan beras ini gitu? Apakah pemerintahnya, rakyatnya, maupun pengusaha? Teman-teman pasti lebih tahu, boleh tulis pendapat Anda di kolom komentar.